Sidang kasus dugaan korupsi proyek landscape kantor Bupati Timur Tengah Selatan tahun 2014 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih 500 juta dengan dua terdakwa yakni Misraim Hing Falo selaku mantan Kasubag Keuangan Kantor Bagian Umum Setda TTS dan Erik Ataupa selaku konsultan pengawas kembali digelar secara virtual melalui server kantor Pengadilan Tipikor Kupang. Sidang dengan agenda pemeriksaan dua orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum berlangsung alot. Menariknya, salah satu saksi yakni mantan pimpinan cabang Bank NTT Soe Sandri Wendi Baralai memberikan kesaksian yang berbeda. Dalam BAP di tingkat penyidik Tipikor Polres TTS, Sandi memberikan keterangan bahwa pengalihan dana proyek ke rekening almarhum Tony Sianto selaku pemilik toko material di Soe menyalahi standar operasional prosedur atau SOP bank. Namun dalam kesaksiannya di persidangan, Baralai mengaku SOP bank tidak mengatur secara rinci sehingga pengalihan dana berdasarkan surat kuasa tetap diakomodir. Simak liputan selengkapnya. Sidang kasus dugaan korupsi proyek landscape kantor Bupati Timur Tengah Selatan yang melibatkan dua terdakwa Misraim Hing Falo selaku Kasubag Keuangan Kantor Bagian Umum Setda TTS dan Erik Ataupa selaku konsultan pengawas kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Selasa 18 Mei 2021. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Francisca Dari Paula Nino SHMH, didampingi dua hakim anggota Liwarmbani Awang SHMH dan Marpaung SHMH. Dalam agenda sidang pemeriksaan saksi yang digelar secara virtual, tim jaksa penuntut umum dikoordinir Imade Santiawan menghadirkan 5 orang saksi, yakni kuasa Direktur PT Marga Madu Indah Juarin, mantan Wakil Kepala Bank NTT Cabang Soe Sandri Wendi Baralai, Lori Meyok dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemda TTS, Robert Selan selaku Bendahara Kantor Bagian Umum Setda TTS, dan Doni Boymau selaku Ketua Tim PHO. Sidang berjalan alot saat mendengarkan keterangan saksi Juarin dan Sandri Wendi Baralai. Menariknya, saksi Sandri Wendi Baralai memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangannya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di tingkat penyidik Polres TTS. Pasalnya di BAP penyidik polisi, Sandri mengakui bahwa pengalihan langsung dana proyek menggunakan surat kuasa yang ditandatangani saksi Juarin ke rekening almarhum Tony Sianto tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP Bank NTT, sesuai surat perintah pencairan dana langsung atau SP2DLS. Dalam keterangannya di persidangan, Sandri Wendi Baralai mengaku, SOP Bank NTT tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dirinya mengakomodir pengalihan dana proyek tersebut menggunakan surat kuasa. Nomor 2586-LS-TTS tanggal 22 Agustus 2014 dan SP2D nomor 6359-LS-TTS tanggal 30 Desember 2014 yang tidak dilaksanakan oleh pihak Bank NTT dengan langsung mengalihkan ke rekening atas nama Tony Sianto selaku pemilik toko Mubatar Soe memang tidak sesuai dengan SOP Bank NTT terkait pencairan dana SP2LS. Di sini keterangan saudara. Keterangan saudara yang benar apakah yang sekarang saudara sampaikan bahwa tidak diatur, atau dengan tegas saudara di sini menyampaikan bahwa itu tidak sesuai dengan SOP Bank NTT? Yang mana? Yang dalam SOP itu tidak menjelaskan rinci. Jadi kalau pakai dasar surat kuasa, bank melakukan. Ada surat kuasanya. Kami melakukan proses karena untuk mencocokkan surat kuasa dalam spesimen itu bank mencocokkan dengan database yang ada di bank, baik itu spesimennya, nomor rekeningnya, bank mencocokkan itu dapat di dalam database bank itu tercatat. Tadi saudara menyampaikan bahwa SOP banknya itu tidak secara rinci. Yang saya tanyakan, tidak secara rinci itu tidak secara rinci melarang atau tidak secara rinci membolehkan? Tidak secara rinci untuk menjelaskan terkait dengan teknisnya. Berarti intinya bahwa pada saat itu saudara berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Juarin, saudara mengalihkan langsung ke rekening Tony Sianto. Iya, betul. Berapa besar yang saudara alihkan pada saat itu?
izin saya lihat kembali untuk SP2D yang ini sesuai data yang ada, SP2D yang nomor 2586 tanggal 22 Agustus 2014 sebesar 1,209 765 618 itu bank mencairkan sesuai dengan surat kuasanya itu kan melakukan pemotongan yang harus disetor 1 M250 juta. Tetapi di dalam SP2D itu karena nilainya kurang. Oke. Nilainya ya. Ya, saudara saksi saya mau tanya, SP2D itu apa? SP2D itu apa? Surat perintah pencairan dana. Surat perintah pencairan dana. Surat perintah. Iya. Surat perintah Iya, kan? betul. Ya. Ya. Surat perintah berarti yang memerintahkan adalah orang yang menguasai dana, yang mau memberikan kepada siapa kan? Nah, saudara Ya. sebagai pelaksana perintah logikanya. Saudara sebagai pelaksana perintah, apakah saudara sudah ada menyampaikan kepada pemberi perintah untuk mengalihkan itu? Berdasarkan surat kuasa itu disebutkan dipotong langsung dari SP2D. Surat kuasa yang diberikan oleh Saudara bertindak sesuai surat SP2D atau berdasarkan surat kuasa harusnya. SP2D kan Tidak, saudara bertindak harusnya sesuai SP2D atau berdasarkan surat kuasa. seperti yang mohon izin dalam seperti yang saya jelaskan dari awal, SP2D itu dalam transaksi SP2D itu ada 2 kali transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit itu kita melakukan sesuai surat perintah, artinya kita mendebit sesuai perintah BUD, cairkan misalkan 1 M misal. Kemudian transaksi kredit 7, karena itu ada surat kuasa, kita melaksanakan berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik rekening. Sementara saksi Misraim Hingfalo dalam persidangan membantah keterangan saksi Juarin bahwa kesalahan perhitungan MC8 lantaran laptop error. Dari saya ada 2 pernyataan saksi yang tidak benar. Yang pertama menyangkut saya menjelaskan bahwa kesalahan itu karena laptop error, tidak pernah itu saya jelaskan kesalahan perhitungan yang mulia. Yang kedua menyangkut teguran, benar itu teguran menyangkut tiang listrik karena saat mereka mengerjakan proyek landscape, saya selaku PPK untuk kantor bupati dalam rangka pengawasan masih pemeliharaan, sehingga yang dirusakkan oleh mereka saya wajib untuk sebagai PPK menegur yang mulia. Apalagi Hanya 2 saja yang mulia. mengenai denda keterlambatan? Denda keterlambatan itu betul, itu karena saya punya tugas menanyakan kepada saksi karena saat itu bendahara menyampaikan bahwa SP2D sudah ada. Di dalam rincian itu PPN PPH itu langsung disetor ke kas daerah, sedangkan denda keterlambatan itu adalah kewajiban pihak ketiga untuk menyetor ke bagian yang memiliki pekerjaan. Sehingga di saat artinya benar, saudara menanyakan itu kepada saudara terdakwa untuk melakukan pembayaran. benar yang mulia. Namun dalam hal ini terdakwa itu tidak membayar. Ya, atas saran terdakwa saya diarahkan karena uang itu menurut terdakwa bahwa sudah masuk ke rekening Tony Mubatar, sehingga saya diminta tolong untuk menghubungi Tony Mubatar karena sudah ditelepon oleh saudara saksi. Ya. Tadi dia menunjukkan di situ buktinya yang menyetor itu adalah Robert Sela. Benar yang mulia. Jadi karena setelah dia menelpon Tony Sianto, saya pergi menyampaikan ke Tony Sianto. Tony Sianto memberikan sejumlah uang, sejumlah yang ada. Dia tidak menanggapi itu. Saudara hanya menanggapi terkait saudara menanyakan mengenai pembayaran denda. Selanjutnya siapa yang bayar dia tidak tahu. Ya, memang dibayar oleh bendahara yang mulia. Oke, baik ya. Sudah itu saja. Ya, terima kasih yang mulia. Sidang ditunda Selasa pekan depan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Koordinator Jaksa Penuntut Umum Imade Santiawan kepada KLTV News di ruang kerjanya menjelaskan
Pihaknya menghadirkan 5 orang saksi dalam persidangan kasus proyek landscape kantor Bupati TTS tahun 2014 lalu bagi 2 terdakwa Misraim Hingvalo dan Erik atau Pah. Namun yang berkesempatan memberikan keterangannya hanya saksi Juarin dan Sandri Wendy Baralai. Sedangkan 3 saksi lain yang sudah dihadirkan JPU akan memberikan keterangan pekan depan. Dalam perkara ini kami menghadirkan 5 orang saksi. 2 orang saksi untuk terdakwa Misraim Hingvalo, yaitu saksi Juarin, saksi fakta yang juga sudah diputus perkaranya tahun lalu. Kemudian kami menghadirkan saksi Wendy Baralai, yaitu selaku wakil Bank NTT. Kemudian untuk 3 orang saksi yang sudah kami datangkan, hadirkan namun ditunda pemeriksaannya minggu depan adalah Ibu Florina dari PPKAD, kemudian Robert Selan selaku bendahara, dan Bapak Daniel ketua PHO. Jadi hubungan semua saksi ini terhadap perkara ini adalah mengenai pemenang lelang, kemudian sampai pencairan di Bank NTT. Berkaitan dengan saksi Sandri Wendy Baralai ini hubungannya dengan pencairan dana dari Bank NTT. Ya, itu kan pencairan ada SP2D dari pemerintah, kemudian memerintahkan pihak Bank NTT untuk melakukan pencairan kepada rekening PT MMI Marga Madu Indah Indonesia. Tetapi dalam fakta sidang terungkap bahwa itu dialihkan ke rekening saksi Tony Sianto yang dalam ini berstatus almarhum. Jadi berdasarkan surat kuasa dari Juarin menurut keterangan saksi Baralai, beliau mengambil kebijakan untuk mengalihkan ke rekening Tony Sianto. Polselerek KLTV News mewartakan.